Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel aku. Pada video kali ini aku mau sharing kisah cerita dari sang kancil dan sang kura-kura. Selamat menonton. Pada suatu hari, kura-kura dan kancil ini bersepakat untuk bertanding karena perdebatannya tentang siapa yang lebih cepat. Pertandingan pun dimulai. Sang kancil berlari dengan cepat dan tak terasa sudah sangat jauh melampaui sang kura-kura. Sang kancil pun beristirahat dan duduk di bawah pohon. Tak sadar, sang kancil pun akhirnya tertidur pulas di bawah pohon itu, dan kura-kura akhirnya melaju melampaui sang kancil sampai akhirnya mencapai ke garis finish. Sang kura-kura pun akhirnya memenangkan pertandingannya. Dari situ sang kancil merasa kecewa karena sadar akan kekalahannya. Dia sadar dia terlalu percaya diri dan kurang hati-hati. Kemudian ditantangnya lagi sang kura-kura untuk bertanding dengannya. Dan ya, sang kancil pun akhirnya memenangkan pertandingan kedua ini karena sang kancil berlari tanpa berhenti. Dari sini kita bisa petik pelajaran teman-teman. Lambat dan konsisten akan dapat membawa kita kepada kemenangan, tetapi akan lebih bagus lagi apabila cepat dan konsisten. Nah, ternyata ceritanya nggak cuma sampai situ aja teman-teman. Sang kura-kura ini berpikir keras dan kemudian mengajak sang kancil untuk bertanding lagi dengannya, tetapi dengan jalur perlombaan yang berbeda. Sang kancil pun akhirnya menyetujui tantangan itu, dan mereka mulai bertanding lagi. Sang kancil berlari dengan sangat cepat tanpa henti sampai akhirnya ia berada di tepian sungai. Dan ia pun terpaksa berhenti. Ternyata garis finishnya itu terletak di seberang sungai sana. Sang kancil pun bingung harus berbuat apa. Tidak lama, sang kura-kura menyusul sang kancil dan melampauinya. Sang kura-kura bisa melewati sungai itu dengan baik. Dan akhirnya sang kura-kura pun mencapai garis finish. Sang kura-kura memenangkan pertandingannya. Setelah melewati pertandingan-pertandingan sebelumnya, kini sang kura-kura dan sang kancil akhirnya bersahabat dan bersepakat untuk mengikuti perlombaan lagi. Tetapi perlombaannya kali ini perlombaan tim. Sang kura-kura dan kancil pun memikirkan solusi terbaik untuk memenangkan perlombaan timnya kali ini. Saat mulai pertandingan, sang kancil menggendong kura-kura dan berlari dengan cepat. Sesampainya di tepi sungai, sang kura-kura ini yang menggendong sang kancil untuk menyeberangi sungai. Nah, setelah berhasil menyeberangi sungai, kemudian sang kancil ini kembali menggendong kura-kura lagi untuk dapat sampai cepat ke garis finish. Akhirnya mereka pun berhasil tiba di garis finish dengan waktu yang sangat lebih cepat dari perlombaan-perlombaan sebelumnya. Teman-teman, kita bisa belajar dari sini bahwa kita akan lebih bagus jika kita bekerja sama dan tidak hanya berfokus pada individual. Karena masing-masing orang pasti punya kelemahan dan kekuatan. Nah, kekuatan dan kelemahan inilah yang nantinya akan saling melengkapi satu sama lain agar dapat mencapai hasil tujuan yang jauh lebih baik dan maksimal. Dari cerita tadi kita tahu nih bahwa kura-kura dan kancil ini dia tidak pernah putus asa setelah mengalami kegagalan-kegagalannya. Justru mereka ini menyiasatkan dan mencoba berpikir, menstrategikan bagaimana caranya agar dapat berhasil dengan kemampuan dan kekuatan yang dimilikinya masing-masing. Seperti cerita tadi bahwa si kancil ini mencoba kembali setelah kegagalannya dan memperbaiki apa yang membuatnya menjadi kalah di perlombaan tadi. Nah, sedangkan kura-kura ia mencoba mengubah strateginya dengan berlomba di jalur yang berbeda. Sama halnya seperti dalam kehidupan teman-teman. Ketika kita mengalami kegagalan, kita jangan langsung menyerah dan berputus asa. Tapi coba kita renungi dan pikirkan cara apa yang salah dan cara mana yang harus kita perbaiki. Serta strategi mana sih yang mesti diubah. Karena dalam mencapai sesuatu yang kita inginkan, itu pasti tidaklah instan. Ada proses panjang yang harus dilewati. Dan kisah kancil dan kura-kura ini juga mengingatkan kita bahwa
Berkompetisilah dengan situasi, bukan dengan saingan, karena itu akan jauh lebih baik. Jadi seperti itu ya teman-teman. Dalam hidup pasti ada masa di mana kita merasakan yang namanya kegagalan. Kegagalan ini mungkin membuat kita ingin menyerah dan tidak ingin lagi melakukan apapun. Tapi padahal sukses itu berjalan dari satu kegagalan ke kegagalan yang lain. Dan kemenangan berasal dari kegagalan yang berhasil kita pelajari dan perbaiki. Tetap semangat dan jangan menyerah. Saya Sarah, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.